Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau sharing penggantian rotor atau disc brake ya, dan kampas remnya. Oke, saya pakai SC Delco, disc brake-nya saya pakai Trivindo. Kita coba lihat seberapa awet Trivindo ya, karena yang nempel di mobil sekarang yang masih bawaannya sudah 5.000 km. Nanti kita ukur berapa sih kedalamannya yang sudah tergerus ya, dia sudah nggak rata. Nah, itu ada batas minimum toleransi yang boleh digunakan kalau udah tergerus. Nanti kita cek ya. Oke, untuk kampas remnya sendiri, nah saya dulu pernah buka di screen saya ini, kampas remnya agak aneh. Jadi nanti kita lihat waktu saya bongkar. Kemudian kendalanya yang saat ini terjadi adalah setiap kali mengerem pasti berbunyi berdecit, apalagi kalau kondisi macet, stop and go. Nah itu pasti cit, suaranya mengganggu banget, apalagi kalau pagi hari. Wah, itu kencang banget suaranya. Oke, kita mulai. Pertama kita buka bannya dulu ya. Kita copot dulu mur rodanya, ada 4. Saya pakai seperti biasa, pakai DeWalt biar memudahkan. Oke, kita buka dulu bannya ya. Oke, setelah bannya terbuka, sekarang saya mau melepas tie rodnya agar nanti cakramnya ini bisa digoyang-goyangkan ya, agar saya nanti bisa memperlihatkan video yang jelas membuka cakram dan mengganti kampas remnya. Nah, di daerah sini ada 4 baut. Nah, yang baut ini itu yang mengikat kalipernya. Ada 2, atas bawah. Kemudian yang ini juga ada 2 baut atas bawah. Ini baut yang mengikat bracketnya. Oke, jadi kalau yang baut kaliper, nanti yang kalipernya yang bisa lepas. Kalau yang baut bracketnya, berarti bracketnya ini ikut kelepas gitu. Jadi nanti baut bracketnya ini kita copot dulu karena kita mau melepas cakramnya ya. Nanti setelah cakram baru terpasang, kita pasang bracketnya, nah baru kita pasang kampasnya. Nah, untuk melepas disc brake-nya kita membuka ini pakai kunci bintang T30 ya. Oke, kita buka mur tie rod-nya itu pakai kunci 19 ya. Oke, setelah murnya tadi udah lepas, kita melepaskan tie rod dari knuckle-nya. Nah, ini saya karena nggak punya alatnya, saya pakai hammer dan kayu ya, buat mukul-mukul daerah knuckle-nya itu, agar tie rod-nya kena getaran, dia longgar. Nah, tapi teman-teman lebih baik pakai tracker kaki 2, yang sekitar 3 inch apa ya, itu udah bisa. Jadi kakinya cantolin di knuckle-nya. Nah, mur trackernya itu baut trackernya paskan di baut tie rod-nya dan dikencengin ya, nanti dia akan mumbul ke atas gitu. Kalau pakai alat yang pembuka tie rod itu saya punya, tapi kurang panjang, jadi lebih efektif pakai tracker kaki 2. Oke, setelah ini terlepas ya, tadi saya pukul samping itu yang kena knuckle-nya, kemudian pukul bautnya dari bawah kalau udah agak longgar. Oke, nah ini kita lepaskan dulu.
ya. Nah, setelah dilepaskan, ini bisa kita goyang-goyangkan nih kanan kiri ya. Tapi kalau teman-teman nggak butuh di video, nggak butuh angle, tie rodnya nggak perlu dilepas ya. Jadi cukup melepasin tadi 4 baut tadi, baut kaliper dan baut bracketnya. Jadi nggak perlu sampai lepas tie rodnya. Oke, setelah ini terlepas, tadi murnya kita cantolin lagi aja di baut tie rodnya ya, agar tidak hilang. Oke, kita ke langkah berikutnya. Oke, kemudian kita lepas baut yang mengikat kalipernya, itu nomor 14. Oke, kita buka baut itu ya. Jadi teman-teman kalau hanya ingin mengganti kampas rem, buka baut ini aja, baut kalipernya yang ukuran 14 mili, pakai kunci 14 mili ya. Tidak perlu membuka baut bracketnya. Oke, kita buka dulu dua baut atas bawah yang mengikat kalipernya ukuran 16. Oke, setelah dua baut terlepas, kita bisa menarik kalipernya itu ya. Kalau agak susah, agak dicongkel aja pakai obeng yang agak besar. Nah, di sini saya pakai linggis kecil. Nah, itu kalau susah seperti itu, karena biasanya seret ya. Kita congkel aja. Nah, teman-teman, kalau misal teman-teman hanya mengganti disc brake, teman-teman tidak perlu membuka dua baut kaliper ini. Langsung buka aja dua baut bracketnya, agar langsung segepok itu keangkat. Jadi tinggal langsung terekspos disc brake-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman hanya mengganti kampas rem, nah berhenti sampai sini, kalipernya bisa terangkat, kampas remnya kelihatan, nah itu udah bisa dilepas kampas remnya. Oke. Nah, kalipernya itu disarankan digantung ya, teman-teman cari kawat yang kaku, kemudian digantung di ke shock breakernya. Karena kalau nggak digantung, takutnya selang remnya kalah dengan berat kalipernya, nanti bocor nanti jadinya. Oke, setelah kalipernya aman, kita bisa angkat tuh kampas remnya. Nah, nanti saya perlihatkan anehnya kampas rem bawaannya ini. Ini entah kampas remnya yang emang modelnya begini atau bagaimana, aku nggak tahu ya, karena baru kali ini aku lihat ini. Oke, sekarang kita keluarkan kampas rem lamanya ya. Nah, kalau susah nih pakai tangan nggak bisa, congkel lagi pakai obeng yang kecil kalau ini. Tinggal congkel ke arah luar ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kiri ini agak gampang. Oke, nah, kalau ada selahnya, nah kita congkel seperti itu ya. Hati-hati besi yang penahannya yang atas bawah itu jangan sampai hilang, apalagi terlupa dipasang ya. Oke teman-teman, nah ini kampas rem yang lama yang saya bilang aneh. Jadi dia tidak ada penanda kayak letter U gitu, yang untuk penanda kalau kampas rem habis ya. Sama di bagian luarnya itu nggak ada covernya, biasanya kan ada cover tipisnya itu, plat tipisnya. Nah ini nggak ada. Padahal juga kalau dilihat masih tebal ya, belum terlalu habis. Tapi mungkin karena faktor kampas remnya juga, disc brake-nya, yang udah termakan. Oke, setelah ini jika teman-teman hanya mengganti kampas rem, nanti teman-teman langsung ke video belakang ya untuk memasang kampasnya. Nah, next ini kita mau membuka dua baut bracketnya. Oke, sekarang kita buka baut bracketnya. Ada dua atas bawah ukuran 18 mili ya. Ini untuk memudahkan saya pakai DeWalt.
Oke, yang bawah sudah terlepas. Sekarang yang atas. Oke, yang atas juga udah terlepas. Nah, next kita mau buka disc brake-nya. Nah, untuk membuka disc brake-nya gampang banget. Tinggal buka baut kecil ukuran kunci bintang T30. Oke, kita lihat ya. Oke, kita buka baut kecil pakai kunci bintang T30 ya. Nah, ini agak sedikit susah karena waktu kita buka bautnya itu ternyata keras dan ikut muter nih rotornya ya. Jadi harus kita ganjel. Nah, saya pakai ganjel kayak linggis pendek. Nah, tapi untuk amannya baut rodanya saya kasih sok, kunci sok gitu. Nah, kemudian linggisnya saya atur sedemikian rupa sehingga rotornya itu nggak ikut goyang ya. Nah, kayak ini udah kunci. Nah, saya pakai kunci bintangnya yang L nih. Ini agak jelek sih karena terlalu pendek. Jadi saya pakai bantuan kunci pas, kunci ring kayak gitu tuh. Nah, baru bisa terbuka. Nah, ini lebih baik teman-teman pakai kunci T30 yang tipe sok. Cari yang tipe sok. Nah, jadi bisa disambung pakai sok bar ya. Nah, nanti lebih enak tuh membukanya dan mengencangkannya juga. Oke. Nah, sekarang kita buka bautnya ini ya. Nah, kalau bautnya ini udah terbuka, udah disc brake-nya tinggal kita tarik aja, udah langsung lepas. Nah, ini tadi ya soknya saya masukkan ke baut rodanya dan ganjel dengan linggis kecil. Nah, ini udah terbuka. Oke, nah ini penampakan mur as roda sama itu ada baut roda 4. Nah, ini saya coba ukur kampas rem yang lama itu tebalnya 6 mili. Batas minimum kampas rem itu sekitar 2 mili ya. Ini 6 mili. Tapi udah bunyi terus ya, entah kampas remnya yang udah jelek atau ditambah juga disc brake-nya udah kemakan. Oke, habis ini kita cek kampas rem yang baru tebalnya berapa ya. Oke, kita ukur ketebalan kampas rem yang baru ya, merek Delco. Ini saya ukur ketebalannya tuh 10,7 mili. Coba kita ukur lagi. Ya, 10,7. Nah, 10,7 mili ya tebalnya ya. Terus kalau kita lihat ketebalan di itu batasnya. Nah, batasnya itu kan ada alat untuk itu ngebatasin minimum kampas remnya ya. Itu 2,2 mili. Oke. Oke, sekarang kita lihat disc brake-nya ya. Saya memakai merek Trivindo. Oke, kita buka. Merek Trivindo ini plug and play ya, nggak ada yang diubah atau nggak ada di apa-apain lah, pokoknya plug and play sama persis. Nah, itu permukaannya tuh kayak gitu tuh, kayak ada guratan-guratannya gitu ya permukaan kampas remnya, disc brake-nya. Nah, ini kalau kita tempelin begini sama disc brake yang lama, sama persis diameternya, bentuknya juga mirip itu, kisi-kisinya itu dalamnya. Oke, nah ini kita lihat kisi-kisi dalam luarnya itu yang kotak-kotaknya itu juga mirip. Nah, sama. Oke, nah
Ini kalau dilihat yang disc brake lama, dia udah tergerus ya. Itu udah kayak kalau kita pakai jempol itu udah kayak ada ada dinding di samping pinggir-pinggir diameternya itu. Nah, itu kalau kita ukur, itu saya dapat ukuran sekitar 1,3 mili. Ada yang 1,4. Ya, 1,3, 1,4 lah. Nah, ini berarti udah hampir mendekati batas ya. Jadi batas maksimal disc brake tergerus itu 1,5 mili. Tapi masih bisa ini harusnya masih bisa itu lagi sih. Di gerinda lagi ya. Apa ya istilahnya itu? Bisa dihalusin lagi. Tapi setelah itu harus ganti disc brake ya. Oke teman-teman, setelah disc brake-nya itu saya pasang, saya lupa videoinnya nih. Pasangnya tinggal dipasang aja sih. Terus bautnya itu, kan ada baut kecilnya tadi, dikencangin. Dikencangin pakai perasaan aja. Tapi kalau punya kunci torsi, dia di 9 Nm pengencangan baut rotornya yang kecil itu ya. Oke, ini yang pertama, setelah disc brake kita pasang, baut rotor yang kita kencengin 9 Nm, kita sekarang pasang bracketnya dulu. Oke, ya bracketnya. Nah, bracketnya ini atas bawah tuh ada sengnya gini ya. Apa ya itu istilahnya? Sengnya ini. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya kalau ganti rem di bengkel, perlu dicek ininya, jangan sampai mereka lupa. Karena kalau ini lupa, nanti waktu ngerem bunyi, waktu ngerem jeduk gitu. Dulu waktu pertama kali saya angkat beli spin ini maksudnya, itu rem depan bunyi jeduk kanan kiri. Ternyata saya cek ininya udah diakalin, jadi udah pernah dipotong. Mungkin waktu itu hilang, terus tinggal ada satu, jadi dipotong, satu untuk kanan, satu untuk kiri. Akhirnya saya beli copotan. Tapi saya cek sekarang di online udah ada tuh yang jual platnya itu. Oke, nah teman-teman, ini kan udah kita buka nih. Sayang kalau kita nggak regreasing tuh pin kalipernya. Oke, nah kalau kita mau copot pin kalipernya, tinggal ditarik aja pin kalipernya itu. Kan ada dua, depan belakang, atas bawah ya. Kalau yang atas nanti yang warnanya putih, bukan putih ya. Warnanya kayak aluminium, yang bawah itu warnanya hitam. Jangan kebalik ya. Itu bisa kita tarik, kita copot, terus kita regreasing. Regreasingnya pakai grease yang khusus ya untuk brake, untuk part-part brake ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, sekarang kita mulai regreasing ya pin kalipernya. Nah, itu tinggal ditarik aja pinnya. Nah, dah. Tinggal ditarik itu. Habis itu karetnya itu juga bisa ditarik, tapi pelan-pelan ya. Tariknya dari pangkalnya biar nggak sobek. Oke. Nah, ini setelah dilepas, ini kita bersihkan dulu dari grease-grease yang lama. Oke, ini kita bersihkan. Kita bersihkannya pin kalipernya dan karetnya ya, yang bagian dalamnya itu. Bagian dalam karetnya itu kita lap juga, karena di situ ada bekas grease yang lama. Kita lap pakai kain sampai bersih, jangan sampai sobek ya, pelan-pelan. Oke, nah ini sekarang kita mau grease. Grease saya pakai itu ya, grease yang khusus part brake. Oke, nah kita memberikan grease-nya tipis aja. Oke, nah segitu. Nah, terus dioles-olesin, jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti malah luber. Sedikit aja. Oke, seperti itu. Set. Terus dioles-olesin ke semua permukaannya. Nah, setelah ini udah tinggal kita pasang lagi ke bracket kalipernya. Oke, sekarang kita pasang bracket kalipernya ya. Tadi pin kalipernya kita udah pasang.
Sekarang kita pasang bracket kalipernya. Oke. Nah, oke, kita pasang, kemudian kita pasang bautnya. Bautnya ini kita pakai sok ukuran 18 mili ya. Oke, kita kencangkan. Sekarang kita kencangkan pakai kunci torsi. Ini di set di torsi 100 Nm atau 74 foot pound. Oke. Ini kita kencangkan dulu. Nah, ini keuntungan kalau kita tadi ngelepas tie rod, jadi bisa kita belokkan. Kita bisa pakai kunci torsi, lebih leluasa ya. Oke, ini kita kencangkan pakai kunci torsi. Oke, sekarang kita pasang kampas remnya. Ini saya pakai AC Delco. Nah, di AC Delco ini dia tidak ada keterangan inner dan outernya. Nah, teman-teman nggak usah bingung. Yang ada penanda kampas rem habis itu, pelat melengkung itu adalah yang innernya. Itu inner, posisikan di atas seperti itu. Berarti yang satunya lagi itu yang outer, seperti itu ya. Nah, sebelum kita pasang nih, lebih baik kita amplas dulu permukaannya. Pakai amplas yang paling halus lah, jangan kasar-kasar. Pakai amplas yang halus. Permukaan kampas remnya itu kita amplas dikit. Yang halus. Oke, setelah diamplas kita pasang. Ini yang inner ya, yang ada platnya itu, yang atas itu plat untuk penanda kampas mau habis. Itu di sekitar 2 mili atau 2,2 mili lah. Kemudian yang outer amplas juga, kemudian kita pasang seperti itu. Nah, oke. Setelah ini kita pasang kaliper remnya. Nah, tapi teman-teman nanti saya lihatkan. Kampas yang lama kan udah habis ya. Udah agak habis lah setengahnya. Nah, berarti pistonnya itu dia mendorongnya agak keluar kan. Nah, ini baru kampas remnya. Jadi mentok. Nah, kita harus mendorong piston ke dalam. Paling mentok. Oke. Nah, ini saya pakai kunci sok 36 yang untuk buka as, sama linggis, sama tatah. Terus saya masukkan ke dalam gitu loh, sambil ditahan pakai kaki. Nah, kalau teman-teman pengen mudah ya harus punya alat yang seperti di gambar itu untuk menekan piston remnya ke dalam ya. Itu lebih mudah sih. Ini karena aku waktu itu belum punya, jadi seperti ini caranya. Nah, teman-teman harus ingat waktu kita dorong itu minyak remnya itu dia akan kedorong juga loh. Jadi dicek juga tabung minyak remnya, jangan sampai meluber. Kalau waktu kita dorong terus dicek, oh aman nih nggak meluber ya, kita dorong lagi. Jangan sampai meluber ya, karena minyaknya juga terdorong. Nah, kalau udah pistonnya terdorong, kalipernya bisa kita pasang. Nah, oke, sudah terpasang. Habis ini kita pasang baut yang mengikat kalipernya ini ya. Ini bautnya ini pakai kunci 14 mili. Oke, kita kencangkan. Nah, kalau teman-teman
mau mengencangkan pakai kunci torsi, dia torsinya di 27 Newton meter. Oke, sekarang kita kencangkan pakai kunci torsi. Torsinya di 27 Newton meter. Nah, setelah teman-teman kencangkan ini, kalau teman-teman tidak melepas tadi tie rod, nah berarti sudah selesai, tinggal pasang ban. Tapi karena tadi saya copot tie rod ya dari knuckle-nya agar bisa dibelok-belokkan. Nah, habis ini saya pasang tie rodnya dulu. Oke, sekarang kita setelah ini pasang tie rodnya. Oke, sekarang kita pasang tie rodnya. Itu kita masukkan ke knuckle-nya. Itu pakai kunci shock ukuran 19 mili ya. Oke, kita kencangkan. Oke, untuk finalisasi saya pakai kunci torsi di 30 Newton meter ya. Oke, setelah sudah kencang, sudah selesai. Tinggal pasang ban, selesai. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita pasang kampas rem baru dan disc brake baru. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.